Halo, Nak Yuta, apa kabar? Kabar saya baik, Bu. Puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara dan menjaga kita hingga saat ini. Mari Nak Yuta, kita ngobrol sambil makan yuk. Oh iya, Nak Yuta, kalau di rumah Nak Yuta tugasnya apa? Tugas saya merapikan tempat tidur dan mencuci piring. Terus tugas-tugas yang dipercayakan oleh orang tua kepada Nak Yuta itu, Nak Yuta langsung menyelesaikannya atau menunda-nunda? Kadang-kadang saya langsung kerjakan, Bu. Tapi kadang-kadang saya tunda juga. Sebenarnya kalau Nak Yuta dapat melakukan semua tugasnya dengan baik, maka Nak Yuta adalah anak yang bertanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab, itu sama dengan materi pelajaran 5 yang berjudul Tanggung Jawabku di Rumah. Nah, ini bisa kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Nanti Ibu harap Yuta dapat membacanya di rumah lagi ya. Tanggung jawab itu apa, Bu? Tanggung jawab adalah kesadaran dari diri seseorang terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan orang itu sendiri untuk melakukan kewajibannya. Di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32, ini adalah perumpamaan tentang 2 orang anak. Ini adalah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus menceritakan ada seorang ayah memiliki 2 orang anak. Kemudian ayahnya mendatangi anaknya yang pertama dan mengatakan kepada anaknya, "Pergilah dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak yang pertama itu, "Baik, Bapak." Namun anak ini tidak pergi. Kemudian sang ayah menemui anaknya yang kedua dan juga meminta anaknya untuk pergi bekerja di dalam kebun anggur. Nah, anak yang kedua menjawab, "Aku tidak mau." Namun kemudian ia menyadari dan menyesal. Lalu ia pergi juga bekerja di kebun anggur tersebut. Nak Yuta, melalui cerita ini kita melihat bahwa yang bertanggung jawab adalah anaknya yang kedua. Meskipun pada awalnya dia mengatakan tidak mau, namun ketika dia menyadarinya dan dia menyesal, maka dia pergi mengerjakan apa yang ditugaskan oleh orang tuanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tanggung jawab.
Nah, Nak Yuta, melalui apa yang baru saja kita bicarakan, Ibu berharap Nak Yuta dan teman-teman kelas 2 SD dapat melakukan tugas yang dipercayakan oleh orang tua dengan penuh tanggung jawab. Ketika orang tua menyuruh melakukan sesuatu, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda, apalagi sambil marah-marah dalam mengerjakannya. Lakukan dengan senang hati, sukacita, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap anggota keluarga, karena setiap anggota keluarga itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Maka setiap orang juga harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, Nayuta, Ibu ingin memberikan tugas yang dikerjakan oleh Nayuta dan teman-teman yang beragama Kristen. Tolong kerjakan tugas yang berada dalam buku lembaran kerja, yaitu pelajaran 5. Kalau sudah selesai, nanti diberikan kepada Ibu ya. Nah, kemudian tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain. Baik Bu, akan Yuta sampaikan kepada teman-teman. Nah Yuta, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita berdoa dulu ya. Ibu minta Nak Yuta yang memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ingatkan aku untuk selalu menjadi anak yang bertanggung jawab dan melakukan semua tugasku di rumah. Amin. Terima kasih Nak Yuta untuk doanya. Ibu ucapkan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya. Selamat siang juga Bu, sampai ketemu lagi.